Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Ini seperti bulan madu untuk Jeffy dan Gita. Pasangan yang belum menikah itu menghabiskan waktu mereka layaknya pasangan sah. Ruangan 4x5 ini menjadi saksinya. Dari kamar tidur sampai kamar mandi, semua terasa penuh dengan tawa, canda, dan kedekatan yang semakin mendekatkan hati mereka. Jeffy merasa seperti menemukan pasangan yang benar-benar bisa menyelaraskan perasaan dan ritmenya. Gita pun bukan hanya mengikuti, tapi mampu berinisiatif sendiri untuk membuat kebersamaan mereka semakin hangat. Hari itu terasa terlalu indah bagi keduanya, hingga akhirnya Gita menyalakan kembali ponsel jadulnya untuk mengecek kabar adik-adiknya di rumah. "Om, Gita kayaknya harus pulang. Adik Gita nungguin Gita di rumah." Gita memeluk Jeffy yang sedang duduk santai di bibir ranjang. Rambut mereka masih basah setelah mandi bersama. "Git, di sini aja ya untuk malam ini. Please. Besok pagi gue udah balik lagi, dan gue nggak bisa pastiin kapan kita ketemu lagi," pinta Jeffy. Gita menghela napas panjang. Tatapan Jeffy yang memelas membuatnya semakin sulit mengambil keputusan. "Om, Gita takut kalau nanti ditanya-tanya Amri lagi. Emang Om ada solusi lain? Bilang aja kamu tidur bareng gue, dan kita akan segera menikah," jawab Jeffy yakin. "Om, itu bukan solusi. Yang ada Amri nanti malah marah." Jeffy tersenyum miring. "Lah terus gimana Git? Masa gue harus nyusup ke rumah lu? Bisa-bisa ketahuan. Kamu tahu kan, kalau kita sama-sama heboh, nggak bisa pura-pura tenang." Wajah Gita memerah. Saat menatap laki-laki yang 2 kali umurnya itu, entah kenapa ia merasa Jeffy benar-benar miliknya. Jeffy kemudian berdiri, mematikan rokoknya, dan menghampiri Gita. Bibir mereka kembali bertemu, dan sekali lagi mereka larut dalam keintiman. Dunia seolah hanya milik berdua, hati mereka dipenuhi rasa yang sulit terlukiskan, dan mereka kembali susah untuk berpisah. "Git, lu bawa barang-barang ini pulang. Gue udah bawa ini susah-susah dari Jakarta loh ya, dan lu malah seenaknya nyuruh gue bawa lagi ke rumah. Tega lu." Gita kembali mengecek sekardus barang yang disodorkan Jeffy di depannya itu. Di sana ada barang berupa rapor, sertifikat fisik, baju-baju, dan alat tulis milik Gita, Amri dan Cika. "Om, Gita takut, entar kalau Amri marah gimana?" Keberadaan kardus ini bisa bikin dia menyimpulkan Gita sama siapa kemarin malam sehingga tak pulang ke rumah. Jeffy memegangi kepalanya sendiri. Dia pusing karena sebelum mereka berpisah masih ada perdebatan yang bersumber dari penghalang hubungan mereka ke depannya. "Git, ya udah gini aja, lu kirim ini ke ekspedisi, tulisin nama gue dan alamat tujuannya ke rumah lu." Ternyata gini ya susahnya hubungan yang ditentang salah satu keluarga. "Cepat nikah ya kita, biar semua jelas. Kalau kita resmi, gue bisa bawa lu ke kota dan kita bisa hidup bahagia." Gita merona saat mendengar ekor kalimat Jeffy. Wanita itu segera mengangguk. Lalu menatap wajah tunangannya yang sekarang kelihatan lebih mempesona. Gita baru menyadari jika Jeffy terlalu tampan adanya. Perjanjian tertulis bermaterai itu sudah tidak berlaku kan? "Gue udah nggak bakal lu denda atau laporin ke polisi lagi kan? Kayaknya gue yang mesti laporin lu ke Kua deh, biar semuanya sah." Gita tersipu lalu menggeleng. Tas Jeffy sudah siap untuk disandang. Mereka sudah harus berpisah tanpa tahu kapan lagi akan bertemu pandang. "Git, ini ATM lu pegang ya, kalau lu merasa kesulitan buat biayai adik-adik lu bisa pakai uang ini. Di dalamnya ada 50 juta yang siap lu pakai. Dan pinnya tanggal lahir lu. Tenang, gue bakal isi terus kalau uang di dalamnya udah mulai habis." "Om, Gita bisa nyari uang sendiri.
Gita yakin masih sanggup. Om jangan khawatir. Gita menolak pemberian Jeffy. Dia tak bisa menerima pemberian tunangannya itu dengan cuma-cuma. Git, gue nggak tega kalau tunangan gue harus kerja capek-capek kayak gitu. Lu resign dan pakai ini uang buat kebutuhan kalian. Lu itu ratu gue Git, jangan bikin gue selalu menyesali diri karena gue nggak bisa bikin hidup lu lebih sejahtera. Ingat, selama gue di kota nanti, kita akan terpisah dan gue nggak bisa mastiin lu baik-baik saja dengan mata kepala gue sendiri. Om, Gita nggak apa-apa, ya udah Gita bawa aja kardus ini untuk dikirim ke ekspedisi. ATM-nya bisa Om simpan dulu. Tenang, Gita akan kabarin Om, kan nomor HP Om udah ada di Gita, dan nomor HP Gita juga ada di Om kan. Jeffy mengacak-ngacak rambut Gita. Laki-laki itu kesal karena Gita selalu menunjukkan dirinya tak perlu dibantu, padahal Jeffy tahu betapa susahnya hidup dia beserta adik-adiknya. Git, gue pernah bilang kan, kalau suatu saat gue ngambil hati lu yang paling berharga, maka gue akan ngasih satu mobil gue di garasi, gue hapusin utang-utang lu, gue beliin lu satu sawah di kampung, dan rumah satu lantai untuk lu tinggal. Hutang lu udah gue hapus, ini ATM anggap aja bagian dari janji gue buat masa depan kita. Makasih ya untuk selalu ada buat gue. Sayangnya gue nggak bisa bawa lu ke kota. Andai aja kalau bisa, gue akan minta lu nemenin gue tiap saat. Tapi lu harus ingat, setia ya, jangan berpaling ke laki-laki lain. Paham. Tapi Om, masa Gita harus dihargai dengan semua harta benda yang Om punya? Gita ngelakuinnya karena Gita suka sama Om, bukan karena harta benda. Lu benar-benar udah cinta gue Git. Gita berpikir keras. Dia perhatikan wajah Jeffy sekali lagi yang terlihat begitu memikat. Gita tergila-gila sama Om. Om berhasil merebut hati Gita hanya dalam waktu semalam. Semua perasaan Gita buat Om Jeffy. Jeffy mulai goyah. Ia kembali menggoda Gita dengan senyumnya, lalu meraih bibir wanita itu sekali lagi. Malam itu pun menjadi momen terakhir mereka sebelum perpisahan panjang, momen yang akan terus mereka kenang dengan hangat. Bahagia amat lu abis pulang dari desa Jeff. Ngapain aja lu emangnya? Jeffy baru sampai tadi siang di kota ini, tapi senyumnya tak akan ada habisnya. Auranya memancar-mancar, bahkan sampai karyawan yang melakukan kesalahan besar pun, dia maafkan tanpa banyak pembicaraan yang menjatuhkan. Dan sore ini, Tama yang baru datang ke pusat kebugaran ini menanyakan keadaan pria yang sedang dimabuk asmara itu setelah 5 hari mereka tak berjumpa. Ada deh, jawab Jeffy masih merahasiakannya. Jadian, lebih, nikah siri, kurangin dikit, tunangan, lebih, kawin. Jeffy semakin memperlambat kecepatan treadmill yang dia naiki. Lalu menghentikan mengayunkan kaki saat benda itu benar-benar tak bergerak lagi. Dia usapkan handuk kecil ke wajahnya yang basah oleh keringat, lalu beranjak duduk ke kursi panjang di sudut ruangan ini, dan tentu saja temannya yang kepo itu mengikuti langkahnya. Lu udah serius banget sama Gita. Gila, jadi lu beneran berani ambil langkah sejauh itu. Tama yang sekarang duduk di samping Jeffy, memasang muka tak percaya. Bisa-bisanya bujang lapuk ini membuat keputusan sebesar itu pada gadis yang dia cinta. Ya begitulah. Edan cuy, rasanya luar biasa bisa bersama dengan seseorang yang benar-benar tulus. Gita memberikan gue banyak pengalaman pertama. Dari kedekatan yang penuh kejujuran, dan tentunya tanpa ada ketakutan untuk nggak bisa bertanggung jawab. Gue baru ngerasain rasa secandu ini Tam. Apalagi gue tahu kalau gue cinta dia sepenuhnya. Rasa dengan cinta itu benar-benar kayak garam di sepanci sayuran. Ya Tuhan, gue bisa gila karena Gita. Jeffy meneguk ion waternya setelah mengucapkan itu dengan perasaannya yang menggelora. Jadi lu udah siap bertanggung jawab kalau dia sampai hamil anak lu? Ucap Tama masih tak percaya. Siaplah.
Emang itu yang gue harapin biar dia bisa gue nikahi dan dibawa ke kota beserta adik-adiknya itu. Tama geleng-geleng kepala. Menurutnya, temannya yang tampan ini membuat keputusan yang sangat tergesa-gesa. Dahlia gimana? Katanya entar lagi lu mau nikah sama dia. Itu gimana ceritanya? Emang lu udah siap mempermalukan keluarga lu dengan jejak digital lu itu? Jeffy berpikir sejenak. Lagi-lagi hal itu menyesaki kepalanya, tapi dia ingin bersikap tak terpengaruh banyak dengan masalah yang sebenarnya sudah di depan mata. Kagak peduli gue hanya mau Gita. Udah, cuman mau cewek itu aja, ucap Jeffy walau tak yakin sepenuhnya. Jadi rencana lu gimana kalau entar lu harus nikahin Dahlia dan bertanggung jawab juga sama Gita? Ini buruk-buruknya nih ya, kalau gue harus banget nikahin itu cewek, ya terpaksa gue mesti letakin Gita dulu sebagai pilihan kedua. Baru gue nikahin secara sah kalau akta cerai keluar, gitu bro. Tama menghela napas panjang. Jeffy terlalu ceroboh mengambil keputusan besar sampai lupa jika pernikahannya akan diadakan tak lama lagi. Jeffy memang suka lupa daratan jika sedang berada di puncak kesenangan. Tapi cuy, untuk kedepannya, lu harus mikirin juga langkah-langkah lu sama Gita. Jangan sampai lu nyesal karena nanti dia hamil tapi status lu adalah suami sah Dahlia. Gue yakin tambah menderita itu Gita karena selalu disudutkan jadi orang ketiga. Ya, walaupun di hati lu cuman ada dia seorang, tapi lu harus mikirin juga hubungan yang sehat buat masa depannya. Jeffy sementara terdiam, untuk mengizinkan otaknya berpikir kencang. Ada juga benarnya pembicaraan Tama barusan. Masalah Dahlia tak bisa diremehkan, karena wanita itu rada-rada berbahaya. Bisa saja membuat hidup Jeffy dan keluarganya terjungkal dengan ancaman-ancaman yang mengerikan. Laki-laki itu berkali-kali menghubungi satu nomor yang tertera di layar ponselnya. Di sana tertulis nama, sayangku, dengan emot lope yang banyak. Ya, namanya orang lagi kasmaran dan baru jadian, wajar jika Jeffy lebaynya nggak ketulungan. Tapi tetap saja agak janggal, Jeffy yang cukup galak dengan karyawannya, kini berakhir menjadi budak. Ya, walaupun hanya budak cinta, tapi tetap saja membuat pria matang itu kelihatan aneh jadinya. Jeffy tahu setelah mereka teleponan tadi, kalau Gita marah padanya. Perencanaan untuk menjadikan wanita itu menjadi istri kedua mungkin sudah menyinggung tunangannya itu. Gita sebenarnya berhak keberatan, bagaimana bisa untuk sesuatu yang begitu berharga yang ia berikan kepada seorang pria harus dihargai menjadi istri kedua. Jeffy berjalan menuju brankas yang terletak di antara almari bagian dalam. Dia masukkan passwordnya, dicarinya berkas-berkas pribadinya itu, lalu kembali dia timbang-timbang berapa tingkat rasa malu yang akan dia tanggung jika aibnya terbongkar. Ah, kesenangannya akan segera dilumat, sepertinya papinya juga akan kembali kumat, orang kepercayaannya akan minggat dan mungkin saja citra cukup baiknya selama ini akan menjadi skakmat. Hufet, Jeffy remas rambutnya sendiri. Dia gigit bibirnya kuat-kuat, lalu dia hela napasnya, dan dia kembali paranoid atas semuanya. Bagaimana bisa hubungannya berjalan ke tingkat yang lebih serius dengan Gita, jika hal lain masih ada yang menghambat? Dasar Dahlia psikopat. HP Jeffy berbunyi, Jeffy segera bangkit dari kursi untuk mengecek pesan masuk di telepon selular yang terkulai di ranjang. Hatinya yang awalnya dipenuhi ketakutan segera menghangat. Pesan dari Gita rupanya. Sayangku, Om kalau mau jadiin Gita istri kedua, Gita tetap akan mau nikah sama Om saat Gita udah jadi janda. Biar kita sama-sama jadi yang kedua. Jeffy menganggap pesan Gita ini sebagai candaan, bahkan laki-laki itu pun sempat tertawa dibuatnya. Jeffy, emang ada yang mau sama lu gitu? Kan lu udah terlalu cinta sama gue. Tak lama Gita membalas pesan tersebut. Sayangku, ada dong, tinggal nikahi Duda aja kali. Banyak kok Duda yang tampangnya macam Lee Dong Wook yang mau sama Gita. Jeffy terbakar api cemburu.
Ini sepertinya bukan bercanda. Gita sudah bawa-bawa duda. Dada Jeffy bergejolak. Memang keahlian Jeffy selain merayu adalah seorang pencemburu yang hebat. Jeffy, coba aja ada yang berani deketin lu selain gue samperin tuh orang. Lihat aja, lu hanya milik gue seorang. Sayangku, nyoba gaya lain sama Om Jeffy gayanya itu-itu aja. Ngebosanin. Nantangin nih cewek satu ini. Kurang asin juga rupanya. Jeffy, oh gitu. Lihat aja ya waktu kita ketemu lagi. Gue bikin lu gak akan pernah lupa sama perasaan ini. Gita yang sedang berada di ranjang rapuhnya sekarang merasakan jantungnya berdegup kencang. Bayangan bersama dengan laki-laki dewasa itu muncul bertubi-tubi di benaknya. Gita gigit bibir bawahnya melawan gejolak yang datang membabi buta. Dia harus tetap bersikap biasa saja dan melawan hasratnya untuk tidak terbawa suasana. Sayangku, Gita latihan dulu sama cowok lain, biar nggak kaku kalau ketemu Om Jeffy nanti. Sejak kapan pembicaraan wanita ini jadi benar-benar jahil padahal Jeffy tahu jika dulu polosnya nggak tanggung-tanggung. Sekarang Jeffy jadi ingin banting HP setiap membaca kata-kata cowok lain yang dikirimkan Gita padanya. Jeffy, bisa nggak sih jangan bawa-bawa cowok lain waktu lu ngehubungin gue? Sakit hati gue tahu nggak sih? Gita, nggak bisa Om. Om kan juga punya calon istri. Entar Gita kenalin juga calon suami Gita. Gita sebenarnya juga tipe pencemburu, tapi caranya mengatasi hal itu lebih kejam dibanding Jeffy. Laki-laki itu memang bisa marah, tapi Gita bisa mengancam. Sekarang Jeffy melemparkan bantal tidurnya setelah membaca kata-kata calon suami Gita, karena amarahnya sudah tak bisa lagi dia tahankan. Jeffy, jangan begitu ya Git. Gue punya calon istri karena gue diancam loh ya, bukan karena gue cinta. Kalau cinta gue cuman sama lu. Jangan coba-coba lu menduakan cinta gue. Gita berbunga-bunga membaca pesan tersebut. Ingin rasanya dia melompat ke tubuh tunangannya itu jika mereka dekat. Sayangku, masa. Kan Om buaya darat. Gita hanya bercanda, tapi Jeffy yang sedari tadi sudah terbawa marah, mulai naik pitam. Jeffy, terserah lu. Gue udah ngasih semuanya buat lu ya. Sekarang malah diragukan juga perasaan gue, lu udah nggak punya hati kayaknya. Mudah sekali perasaan Gita dijungkir balikkan oleh tuan muda tersebut. Tadi dia bisa berbunga-bunga, tapi sekarang malah panik sepanik-paniknya. Sayangku, Gita bercanda, maaf Om. Jeffy, udah males sama lu. Gita menghentikan pencetannya pada keypad setelah membaca pesan terakhir dari tunangannya itu. Dia hempaskan telepon selularnya di samping tempat tidurnya, lalu kembali menarik selimutnya agar menutupi tubuhnya. Laki-laki itu tetap saja menyebalkan, tak mau kalah, dan egois tingkat dewa. Sudahlah, bagi Gita, Jeffy hanya dewasa soal usia, tapi bukan soal tingkah laku dan lainnya. Busa-busa ini tak selembut busa yang menggenang di batap, dan tentunya juga tak sewangi busa sabun mandi yang biasanya Gita usapkan di badannya di pagi dan sore hari. Busa ini baunya bercampur dengan minyak makanan, bumbu-bumbu, maupun saus ini itu yang kadang-kadang kalau tercium dalam waktu yang lama akan memualkan. Tapi apa daya, selama Gita butuh uang untuk keluarganya, dia rela berjibaku dengan busa-busa memuatkan itu di hampir separuh hidupnya dalam sehari penuh. Git, mau jadi babysitter enggak? Om aku butuh babysitter, anaknya umurnya 4 tahun, laki-laki. Istrinya baru meninggal karena sakit keras, ucap pria yang baru datang sambil menyibak gorden dapur ini. Gita yang sedang meratapi nasibnya di kedai nasi ini, lalu melebarkan telinganya agar dapat mendengar kesempatan itu dengan sejelas-jelasnya. Tak bisa dipercaya, jika kabar lowongan kerja dari Ria itu benar-benar membuatnya begitu antusias. Beneran ini Ria? Tanya Gita untuk memastikan berita tersebut. Iya Git, kalau kamu mau, bisa aku bilangin besok. Sini,
Biar aku yang cuci bagian itu. Kamu makan siang aja dulu ya Git. Aku hari ini ada kuliah sore jadi cuman bisa sampai jam 2 siang. Gita menyingkir dari posisinya semula. Dia tanggalkan celemeknya, lalu melangkahkan kaki untuk mengambil jatah makan siangnya. Senyumnya terbit, kesempatan ini tak boleh terlewat, dan nanti setelah makan siang akan dia tanyakan ke Ria dengan sejelas-jelasnya. Laki-laki itu berkali-kali menghubungi satu nomor yang tertera di layar ponselnya. Di sana tertulis nama, sayangku, dengan emot lope yang banyak. Ya, namanya orang lagi kasmaran dan baru jadian, wajar jika Jeffy lebaynya nggak ketulungan. Tapi tetap saja agak janggal, Jeffy yang cukup galak dengan karyawannya, kini berakhir menjadi budak. Ya, walaupun hanya budak cinta, tapi tetap saja membuat pria matang itu kelihatan aneh jadinya. Jeffy tahu setelah mereka teleponan tadi, kalau Gita marah padanya. Perencanaan untuk menjadikan wanita itu menjadi istri kedua mungkin sudah menyinggung tunangannya itu. Gita sebenarnya berhak keberatan, bagaimana bisa untuk sesuatu yang begitu berharga yang ia berikan kepada seorang pria harus dihargai menjadi istri kedua. Jeffy berjalan menuju brankas yang terletak di antara almari bagian dalam. Dia masukkan passwordnya, dicarinya berkas-berkas pribadinya itu, lalu kembali dia timbang-timbang berapa tingkat rasa malu yang akan dia tanggung jika aibnya terbongkar. Ah, kesenangannya akan segera dilumat, sepertinya papinya juga akan kembali kumat, orang kepercayaannya akan minggat dan mungkin saja citra cukup baiknya selama ini akan menjadi skakmat. Hufet, Jeffy remas rambutnya sendiri, dia gigit bibirnya kuat-kuat, lalu dia hela napasnya, dan dia kembali paranoid atas semuanya. Bagaimana bisa hubungannya berjalan ke tingkat yang lebih serius dengan Gita, jika hal lain masih ada yang menghambat? Dasar Dahlia psikopat. HP Jeffy berbunyi, Jeffy segera bangkit dari kursi untuk mengecek pesan masuk di telepon selular yang terkulai di ranjang. Hatinya yang awalnya dipenuhi ketakutan segera menghangat. Pesan dari Gita rupanya. Sayangku, Om kalau mau jadiin Gita istri kedua, Gita tetap akan mau nikah sama Om saat Gita udah jadi janda. Biar kita sama-sama jadi yang kedua. Jeffy menganggap pesan Gita ini sebagai candaan, bahkan laki-laki itu pun sempat tertawa dibuatnya. Jeffy, emang ada yang mau sama lu gitu? Kan lu udah terlalu cinta sama gue. Tak lama Gita membalas pesan tersebut. Sayangku, ada dong, tinggal nikahi Duda aja kali. Banyak kok Duda yang tampangnya macam Lee Dong-wook yang mau sama Gita. Jeffy terbakar api cemburu. Ini sepertinya bukan bercanda. Gita sudah bawa-bawa Duda. Dada Jeffy bergejolak. Memang keahlian Jeffy selain merayu adalah seorang pencemburu yang hebat. Jeffy, coba aja ada yang berani deketin lu selain gue samperin tuh orang. Lihat aja, lu hanya milik gue seorang. Sayangku, nyoba gaya lain ah, sama Om Jeffy gayanya itu-itu aja. Ngebosanin, nantangin nih cewek satu ini. Kurang asin juga rupanya. Jeffy, oh gitu, lihat aja ya waktu kita ketemu lagi. Gue bikin lu gak akan pernah lupa sama perasaan ini. Gita yang sedang berada di ranjang rapuhnya sekarang merasakan jantungnya berdegup kencang. Bayangan bersama dengan laki-laki dewasa itu muncul bertubi-tubi di benaknya. Gita gigit bibir bawahnya melawan gejolak yang datang membabi buta. Dia harus tetap bersikap biasa saja dan melawan hasratnya untuk tidak terbawa suasana. Sayangku, Gita latihan dulu ah sama cowok lain, biar nggak kaku kalau ketemu Om Jeffy nanti. Sejak kapan pembicaraan wanita ini jadi benar-benar jahil padahal Jeffy tahu jika dulu polosnya nggak tanggung-tanggung. Sekarang Jeffy jadi ingin banting HP setiap membaca kata-kata cowok lain yang dikirimkan Gita padanya. Jeffy, bisa nggak sih jangan bawa-bawa cowok lain waktu lu ngehubungin gue? Sakit hati gue tahu nggak sih? Gita, nggak bisa Om. Om kan juga punya calon istri.
Entar Gita kenalin juga calon suami Gita. Gita sebenarnya juga tipe pencemburu, tapi caranya mengatasi hal itu lebih kejam dibanding Jeffy. Laki-laki itu memang bisa marah, tapi Gita bisa mengancam. Sekarang Jeffy melemparkan bantal tidurnya setelah membaca kata-kata calon suami Gita, karena amarahnya sudah tak bisa lagi dia tahankan. Jeffy, jangan begitu ya Git. Gue punya calon istri karena gue diancam loh ya, bukan karena gue cinta. Kalau cinta gue cuman sama lu. Jangan coba-coba lu menduakan cinta gue. Gita berbunga-bunga membaca pesan tersebut. Ingin rasanya dia melompat ke tubuh tunangannya itu jika mereka dekat. Sayangku, masa. Kan Om buaya darat. Gita hanya bercanda, tapi Jeffy yang sedari tadi sudah terbawa marah, mulai naik pitam. Jeffy, terserah lu. Gue udah ngasih semuanya buat lu ya. Sekarang malah diragukan juga perasaan gue, lu udah nggak punya hati kayaknya. Mudah sekali perasaan Gita dijungkir balikkan oleh tuan muda tersebut. Tadi dia bisa berbunga-bunga, tapi sekarang malah panik sepanik-paniknya. Sayangku, Gita bercanda, maaf Om. Jeffy, udah males sama lu. Gita menghentikan pencetannya pada keypad setelah membaca pesan terakhir dari tunangannya itu. Dia hempaskan telepon selularnya di samping tempat tidurnya, lalu kembali menarik selimutnya agar menutupi tubuhnya. Laki-laki itu tetap saja menyebalkan, tak mau kalah, dan egois tingkat dewa. Sudahlah, bagi Gita, Jeffy hanya dewasa soal usia, tapi bukan soal tingkah laku dan lainnya. Busa-busa ini tak selembut busa yang menggenang di batap, dan tentunya juga tak sewangi busa sabun mandi yang biasanya Gita usapkan di badannya di pagi dan sore hari. Busa ini baunya bercampur dengan minyak makanan, bumbu-bumbu, maupun saus ini itu yang kadang-kadang kalau tercium dalam waktu yang lama akan memualkan. Tapi apa daya, selama Gita butuh uang untuk keluarganya, dia rela berjibaku dengan busa-busa memuatkan itu di hampir separuh hidupnya dalam sehari penuh. Git, mau jadi babysitter enggak? Om aku butuh babysitter, anaknya umurnya 4 tahun, laki-laki, istrinya baru meninggal karena sakit keras, ucap pria yang baru datang sambil menyibak gorden dapur ini. Gita yang sedang meratapi nasibnya di kedai nasi ini, lalu melebarkan telinganya agar dapat mendengar kesempatan itu dengan sejelas-jelasnya. Tak bisa dipercaya, jika kabar lowongan kerja dari Ria itu benar-benar membuatnya begitu antusias. Beneran ini Ria? Tanya Gita untuk memastikan berita tersebut. Iya Git, kalau kamu mau, bisa aku bilangin besok. Sini, biar aku yang cuci bagian itu. Kamu makan siang aja dulu ya Git. Aku hari ini ada kuliah sore jadi cuman bisa sampai jam 2 siang. Gita menyingkir dari posisinya semula. Dia tanggalkan celemeknya, lalu melangkahkan kaki untuk mengambil jatah makan siangnya. Senyumnya terbit, kesempatan ini tak boleh terlewat, dan nanti setelah makan siang akan dia tanyakan ke Ria dengan sejelas-jelasnya. 6:07 Gita baru sampai di rumah calon majikannya yang baru. Dia telat bangun karena begadang untuk meladeni panggilan maupun pesan singkat Jeffy sampai tengah malam. Pembicaraan kemarin termasuk sangat seru, mood tuan muda itu lagi di posisi terbaiknya. Laki-laki itu menjadi sangat romantis dan juga hangat, tak jarang Gita dirayu dan digoda, tentunya diselingi dengan pembicaraan erotis yang membuat wanita itu tak tahan dengan fantasinya sendiri. Sebenarnya cukup menyiksa karena tak bisa melampiaskan secara langsung, tapi tetap membuat ketagihan karena kemampuan Jeffy mengarahkan agar Gita terpancing birahi memang tak perlu diragukan lagi. Jam terbang pria itu memang sudah terlalu tinggi. Dan hari ini, Gita terlambat. Meski hanya telat 2 menit, tapi tetap saja tuan rumah itu murka dan menyambutnya dengan muka seperti malaikat penjaga neraka. Bapak-bapak itu berkacak pinggang, kembali menelanjangi penampilan Gita dari atas sampai bawah. Belum apa-apa alisnya menukik bagai alis Dracula,
lalu berbicara dengan intonasi penuh penekanan. Gita yang ketakutan dan ingin mundur tapi sudah percuma. Ganti bajumu, minta sama Biminah segera. Gajimu saya kurangi 1% bulan ini karena kamu terlambat hari ini. Bangunkan Alvaro dan pastikan dia rapi sebelum masuk sekolah. Apa maksudnya? Gita sampai tak tahu apakah dia harus senang atau berduka. Sepertinya dia diterima menjadi penjaga anak balita, tapi sayangnya majikannya itu tak terlalu ramah untuk diajak bekerja sama. Dan setiap menghadapinya, Gita menjadi tertekan kejiwaannya. Baik Pak, akan saya ganti baju dan saya bangunkan Alvaro segera. Laki-laki jangkung itu pergi begitu saja, balik badan dan tak tahu kemana. Gita kebingungan di dalam rumah besar berlantai 2 ini, dia celingak-celinguk melihat sekeliling yang masih bisa dijangkau pandangannya. Di otaknya bertanya-tanya, seperti apa wujud Biminah yang dimaksud dari tuan rumah ini, kemana akan dia cari sosok wanita tersebut? Kebingungan serta merta segera mendera. Sebuah suara pekikan tiba-tiba terdengar dari salah satu kamar. Apakah itu adalah suara dari tuan cilik yang dinamai Alvaro? Sepertinya iya, karena terdengar seperti suara anak kecil yang berumur 4 tahunan. Gita sebagai penjaga baru anak tersebut, tentu saja ini adalah tugas perdananya. Gita berlari, mencari sumber suara itu. Dia buka lebar-lebar kupingnya, mencari asal pekikan yang semakin keras di telinga. Eureka, kamar ketiga dari ruang tamu, dan benar anak kecil itu ada di sana. Sendirian dan terlihat sangat mengkhawatirkan dengan air mata yang tumpah di wajahnya yang blasteran. Alvaro, ada apa? Gita menghampiri anak laki-laki itu dengan segera, merangkuh tubuh mungilnya dan membawa ke pelukan hangatnya dan berharap anak itu segera tenang. Tapi tak semudah itu menaklukkan anak ini rupanya. Rambut Gita ditarik dengan buas, kepala Gita dipukuli sejadi-jadinya, anak itu lalu tantrum dan tak tahu kemauannya apa. Menyeramkan, satu kata yang dapat menjelaskan semuanya. Dalam waktu singkat, rambut Gita sudah berantakan karena diacak-acak anak laki-laki yang agresif itu, muka Gita ditampar-tampar, tubuh Gita ditendang-tendang. Untung saja tak terlalu lama, karena seorang wanita yang sudah berumur datang dari arah pintu untuk menyelamatkan Gita yang kalang kabut menghindari serangan tersebut. Sebenarnya tenaga tuan cilik ini taklah seberapa, tapi kecepatannya lumayan juga. Ya sudahlah, ikhlaskan. Anggap saja anak itu masih bermimpi menjadi Power Rangers yang melawan monster jahat, dan belum sadar jika dia sudah terbangun dari mimpi panjangnya tersebut. Gita iya. Wanita tua itu bersungut-sungut melepaskan tangan Alvaro dari rambut Gita. Sekarang Biminah menjauhkan pekerja baru dari kamar tersebut. Anak itu kembali berteriak-teriak setelah pintu kamar dikunci dari luar. Sekarang terdengar beberapa pecahan yang menghantam dinding di ruangan sehingga menimbulkan kegaduhan tambahan. Semakin gawat saja sepertinya. Tuan muda hanya rindu ibunya yang sudah tak ada lagi di dunia. Kamu pahami ya, Gita? Berusahalah menjadi sosok seorang ibu untuknya. Ajak dia berbicara. Tak lama petua itu disampaikan, pintu kamar itu sudah dihantam-hantamkan oleh kaki mungil Alvaro. Meskipun tak keras, tapi terlihat sekali bagaimana barbarnya bocah laki-laki itu. Lakukan, bekerja keraslah untuk melembutkan hatinya, buka pintunya, mandikan dia, ajak dia makan, lalu antar dia ke sekolah. Semangat! Gita mengangguk saat menerima kunci tersebut dari tangan Biminah. Anak sekecil ini mana bisa mempunyai emosi semeledak-ledak itu. Gita putar anak kunci lalu yang terjadi adalah bocah sok jagoan itu kembali menyerangnya dengan cara yang sama. Tapi dia bulatkan tekadnya untuk memandikan bocah laki-laki itu meskipun Alvaro memekik-mekik karena tak sudi untuk ditangani olehnya. Asteris. Gita babak belur, anak ini lebih susah diatur dibandingkan dengan Rara dan Lala yang dulu sempat akan menjadi calon anak tiri tunangannya itu. Muka Gita dicakari, baju seragam wanita itu ada yang tanggal di beberapa bagian,
dan di sekolah Alvaro sudah menunjukkan bakatnya sebagai tukang onar. Bayangkan saja anak yang berumur 4 tahunan tapi tingkahnya sudah bikin guru sekolahnya kelabakan. Saat disuruh menggambar di buku gambar, anak itu malah mengganggu teman-temannya dengan mematah-matahkan dan menyembunyikan krayon. Saat disuruh berdoa, anak itu bertingkah seperti setan yang terbakar dengan berjingkrak-jingkrak di atas meja tanpa tahu meracaukan apa. Dan paling parah lagi, dia tak hanya mengerjai temannya juga gurunya sendiri. Kadang beberapa alat peraga dibuang ke tong sampah, spidol sengaja dilemparkan, dan diberlari-lari ketika guru mengejarkan untuk diamankan. Dia lompati meja-meja pendek tersebut dengan cekatan, lalu berlari keluar sampai guru mencari tempat persembunyiannya. Nakalnya sudah ampun-ampunan dan tingkahnya bagai orang gila kehabisan obat. Anak jin macam apa ini Tuhan? Kenapa kelakuannya benar-benar tak menunjukkan status sosial yang dia punya? Sungguh tak masuk di akal. Hari Gita buruk, dia ingin sekali kembali bekerja dengan berbalut busa-busa. Minimal di sana hanya fisiknya yang tersiksa, bukan mentalnya. Lah di sini, bukan hanya fisik yang menderita, tapi juga mentalnya terasa sangat tertekan luar biasa. Sudahlah, dia menyerah saja. Saatnya resign di hari pertama kerja. Tak digaji juga tak apa. Alvaro itu hanya kehilangan perhatian, sejak ibunya sakit-sakitan sejak setahun yang lalu dan akhirnya meninggal 1 bulan yang lalu, dia seperti kehilangan semuanya. Apalagi sekarang, ayahnya bukannya merangkulnya untuk memulai hidup yang baru tapi malah ikut serta untuk susah move on dan berdamai dengan kehilangan. Tuan muda sejak kematian nyonya hanya di rumah beberapa kali seminggu. Sebelumnya saya yang mengurus Alvaro, tapi tak cukup kuat karena saya sudah menua, dan tak bisa di sini 24 jam karena suami saya juga sedang sakit di rumah. Gita menghela napasnya. Baiklah, sebagai anak yang yatim juga piatu, dia akan berusaha 1 kali lagi menaklukkan bocah kurang kasih sayang tersebut. Iya, sekali lagi saja. Bersambung.